Dari tadi kita baru belajar dasar-dasarnya nih ya tentang pertidasamaan. Nah, sekarang kita mulai masuk ke yang lebih mendalamnya. Nah, jadi gini nih. Dari tadi kan kalau kita nyelesain pertidasamaan tuh, misalnya gue punya X plus 2 lebih dari 4. Ini duanya yang pindah ke sini ya. Jadi duanya yang pindah ke sini jadi X lebih dari 4 kurang 2 itu 2 gitu kan. Nah, ini gue ada cara lagi nih biar lo ngerti konsep dasarnya gitu ya. Jadi daripada 2 yang gue pindah ke kanan ya, jadi ini 4-nya yang bakal gue pindah ke kiri gitu. Ini 4-nya yang bakal gue pindahin ke sini. Jadi kan X min 2 itu lebih dari 0 gitu ya. Nah, ini X min 2 ini kita anggap sebagai kotak gitu ya. Ini gue anggap aja nih X min 2 ini kotak nih. Nah, di kotak ini ada yang namanya nilai kritis nih. Nilai kritis itu apa? Jadi nilai kritis tuh ketika si kotak ini nih nilainya dia bakal jadi sama dengan 0 ya. Kalau kotak sama dengan 0 berarti X-nya kita isiin 2 ya nih. Nah tuh, ketika kita X-nya nih kita isi 2 min 2 kan 0 ya. Nah, ini yang disebut nilai kritisnya. Jadi biar si kotak ini nih nilainya jadi 0 ya kan. X min 2 biar nilainya jadi 0, ini kita isiin 2 gitu. Nah, terus gimana nih? Nah, min 2 ini 0. Nah, ketika kita isiin angka-angka yang lain di angka yang di atas 2 gitu ya, 3, 4, 8, 5/10, pokoknya semua angka deh. Nah, ini bakal plus kan ya. Jadi ketika kita isiin sebuah angka yang di atas 2, ini bakal nilai ini jadi plus dong ya kan. Ini kita isi 3 min 2 jadi 1 nilainya itu plus. 4 kurang, ini kita X-nya kita isi 4 min 2 tuh 2 masih plus. Nah, ketika kita isi nilai yang di bawah 2 nih, di bawah 2, dia nilainya bakal jadi minus ya kan. Misalnya kita isi aja 1 kurang 2 jadi min 1. Terus 1,5 kurang 2 masih minus 0,5 sorry. Nah ya. Nah, terus kalau udah gini kita lihat yang diminta apa. Katanya yang diminta nih lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 pasti positif dong. Nah, karena positif berarti ini jawabannya. Ya. Sama aja jawabannya kayak tadi, X lebih dari 2 gitu kan. Nah, itu konsepnya tuh. Nah, terus misalnya gue punya lagi nih. Misalnya gue punya X min 3 ya. Terus dikali X min 1 ya. Ini kurang dari 0 gitu. Nah, ini sama kayak tadi. Ini kita anggap aja ini kotak 1 ya, ini kotak 2 gitu ya. Kotak 1, kotak 2. Nah, ini nih yang bagian pentingnya. Jadi nilai kritis yang kotak 1 itu di 3 ya. Biar kotak 1 ini nilainya jadi 0, ini kita isiin 3 gitu kan. Nilai kritisnya di 3 ya. Nah, berarti kalau X-nya ini diisi pakai nilai yang di atas 3, berarti ini kan jadi plus dong ya. Semua nilai yang di atas 3 ini bakal jadi plus. Nah, kalau diisi di bawah ya 3, dia bakal jadi minus kan. Gitu, ya kan? Nah, terus nih nilai kritis kotak kedua itu ada di 1. Gitu ya. 1. Ya kan? 1 nih kotak
kotak ke-1. Nah, ini nilai kritis kotak kedua. Kotak 1 nih, kalau gue isiin di atas 1, dia bakal jadi plus kan? Ya kan? Ya dong. Mau gue isiin 1.000.000, 5, 6 gitu. 6 nih, 6 kurang 1, ya hasilnya positif. Nah, ketika gue isi nilai X ini, ya, nilai X ini nih, dengan minus angka di bawah 1, itu dia bakal jadi minus kan. 0 kurang 1 minus 1 minus gitu ya. Nah, nih kelihatan kan. Nah, ini dua buah kotak ini, ketika kita udah dapat kayak gini nih, nah coba kita kaliin, karena ini kan kotak 1 dikali kotak 2 yang kurang dari 0 gitu ya. Nih kelihatan nih. Nah, ini set tuh, ya kan? Kalau angkanya di atas 3 nih, di atas ini plus, ya kan? Nilai kotak satunya plus nih kalau di sini. Dan kotak 2-nya juga plus. Hasil kalinya apa? Hasil kalinya plus lah ya. Dan sebelah sini nih, ya, ini minus nilainya nih. Minus dikali minus. Dikali minus, dia bakal jadi plus juga kan. Nah, di antara nilai 1 dan 3, ini kita kali nih, minus ketemu plus, minus, ini juga minus gitu ya. Jadi ini nilai di antara 1 dan 3 itu yang minus. Nah, karena yang ditanya itu kurang dari 0, berarti jawabannya ini 1 lebih dari X kurang dari 3 gitu ya. Nah, ini penting banget nih. Gue dulu di SMP, biasanya lo mungkin kalau belajar tuh kayak X min 3, nah, terus X min 1, biasanya langsung kurang dari 0. Nih tahu langsung udah bikin garis bilangan, nih 1, nih 3, nih plus, minus, plus gitu ya. Terus lu nggak tahu kan dari mana itu plus, minus, plus. Ya, mungkin beberapa dari lu tahu, tapi gue dulu jujur pas SMA diajarin tahu ini plus, ini minus, plus gitu. Nggak tahu dari mana ya. Jadi dari plus minusnya itu dari sini. Kita nentuin ini plus, yang ini minus, yang ini plus. Nah, dari sini. Karena ketika nilainya di atas 3, kotak 1 plus, kotak 2 juga nilainya plus. Di sini ya, karena di antara nilai 1 dan 3, ini nilai kotak satunya minus, kotak keduanya ini plus. Makanya ketika dikali dia bakal jadi bilangan negatif gitu kan. Nah, yang paling kiri ini nilai kotak satunya minus, kotak keduanya juga minus, makanya dikali jadi plus. Nah, karena diminta kurang dari 0, kita ambil yang tengah ini ya. Jawabannya ini, kita ambil yang ini, yang minusnya. Nah, gitu. Udah gak paham kan lo? Sekarang. Nah, ini gue kasih satu contoh lagi biar paham gitu. Biar contoh yang agak lebih menantang. Selalu gue punya X plus 3 ya. Terus ini X min 1 per X min 2 gitu ya. Ini kayak kurang dari sama dengan 0 gitu. Nah, udah masuk nih, kurang dari sama dengan. Nah, ini gimana nih? Oke, langsung bikin titik kritisnya aja ya. Nih, ini ada titik pertama, ini ada 2, ini ada 1, ini ada min 3 gitu ya. Jadi ini kotak pertama biar nilainya 0 kan min 3. Kotak kedua nih
biar nilainya 0, ini kita kasih 1. Nah, kotak yang di bawah, biar nilainya 0, kita kasih 2 gitu kan. Nah, terus gimana nih? Nah, ini kita coba bayangin aja ya. Misalnya nih, gua kasih nilai yang di atas 2. Nilai yang di atas 2. Kalau nilainya di atas 2, ini 2 plus 3, 5 positif. Ini juga 2 kurang 1 positif. Ini juga misalnya 3 kurang 2 gitu kan, positif kan. Ya dong. Ini nilainya positif kan ketika gua taruh nilai di atas 2. 2 tambah 3 itu 3 tambah 3, 5, 3 kurang 1, 2, 3 kurang 2, 1 positif. Nah, ketika gua kasih nilai yang di bawah 2, berarti apa? Berarti kotak ini kan, kotak ini nih, dia bakal jadi negatif, ya kan? Kotak yang ini, dia bakal jadi negatif. Kotak ini negatif. Nah, yang ini masih positif, karena masih di antara 1 dan 2, ini juga positif. Positif, ketemu positif, dibagi lagi negatif, ini berarti jadi negatif, gitu kan? Bentar ya, gua hapus dulu. Nah, terus kalau 1, nih nilai 1, gua kasih nilai yang di antara minus 3 dan 1, berarti gimana? Berarti ini kan nilainya negatif ya. Terus ini nilainya juga kotak kedua ya, kotak kedua nih nilainya bentar, pencet. Nah, ini nilai kotak kedua dia juga bakal jadi negatif kan, karena kurang dari 1. Misalnya nih gue ambil aja nih 2, minus 1 gitu ya. Minus 1 kurang 1 jadi minus 2. Minus 1 kurang 2 ini minus 3. Tapi ini minus 1 tambah 3 masih 2 ya. Jadi ini positif nih. Positif, ya kan? Ketika positif ketemu negatif dan ketemu negatif, hasilnya apa? Hasilnya positif lah ya. Ya kan? Ini negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, jadi positif lagi. Nah, ya kan? Nah, nih selanjutnya, bentar gua hapus dulu biar enak. Ini juga gua hapus. Ini juga gua hapus ya. Nah, yang terakhir, kalau nilainya di bawah min 3, kita masukin X yang nilainya di bawah min 3, apa yang bakal terjadi? Yang bakal terjadi adalah semuanya minus ya. Ini gua taruh aja minus 4 lah, minus 4 gitu kan. Minus 4 kurang 2, minus 6, minus 4 kurang 1, minus 5, nih minus 4 tambah 3 nih minus 1, minus ya. Minus, kita mau minus, jadinya minus. Oke, jelas ya dari mana dapetinnya. Ini sepele, terus kelihatannya sederhana, tapi penting banget ini harus lu pahamin baik-baik, karena ini bakal ngaruh lagi nanti ke pengertian di nilai mutlaknya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini gimana nih? Kita udah dapet nih minus plus minus. Katanya yang dicari kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan 0. Berarti ini kan ini ya, ini gini. Berarti ini nilainya ini sama 2 ini ya. Di antara 1, 2 dan kurang dari 3 nih yang memenuhi persyaratan. Nah kan? Berarti ini X kurang dari apa nih? Kurang dari sama dengan ya. Jadi kurang dari sama dengan min 3 atau 1 lebih dari X kurang dari 2. Nah, ini satunya, ini pakai sama dengan ya. Kenapa? Pakai sama dengan nih, gue jelasin.
Nah, ini pertama dari X kurang dari sama dengan kenapa X kurang dari sama dengan min 3 ya. Nah, ini kan di atas nih, kalau gue isiin min 3, ini min 3 nih, misal gue isiin min 3 tambah 3, nih 0 kan berarti isinya. Kotak ke 1 0 kan, kotak ke 1 jadi 0. 0, ini dikali bilangan berapapun ya, ini 0 dikali berapapun pasti hasilnya 0 kan. 0 dikali berapa pasti hasil 0. Nah, ini 0 kurang dari sama dengan 0 enggak? Iya ya, jadi 0 itu kurang dari sama dengan 0, karena ini 0 sama dengan 0 gitu ya. Ya kan? Nah, kayak gitu. Terus yang satu gimana? Yang satu juga sama ya. Ini 1. Kenapa gue kasih kurang dari sama dengan 0? Karena ketika ini gue isi 1, ya kan? Ini boleh gue isi 1 nih. Berarti ini titiknya gue gelapin gitu. Ketika 1, kotak ini nih dia bakal jadi 0. Bilangannya jadi 0, dan 0 kali berapapun hasilnya 0. Nah, kurang dari sama dengan 0 ya. Nah, berarti itu juga termasuk. Terus yang terakhir gimana dong? Ini katanya ini 2, ya kan? 2, kalau gue isi 2 kurang 2 sama 0 kan? 0 sama dengan 0. Enggak gitu ya. Jadi karena ini di atas kan dikali gitu. Dikali 0 gitu, 0 per berapa? Itu sama dengan 0. Nah, kalau yang di bawah ini ketika gue isi 2 ya, ini ketika nilai ini gue kasih 2, berarti kan berarti sebuah bilangan misalnya nih per 0 gitu kan. Sedangkan gak boleh nih, bilangan apapun tuh gak boleh dibagi 0 ya. Haram, tidak boleh. Makanya ini tandanya kayak gini, kurang dari 2, 2-nya gak termasuk. Ya gitu. Nah, ini juga biar lebih jelas lagi kali. Nah, ini juga, nah gini ya, jadi nggak kita hitemin karena 2-nya nggak boleh nih masuk. Karena kalau dimasukin 2, bawahnya bakal 0 dan bilangan tuh nggak bisa dibagi 0 ya. Nah, ini kenapa pakai atau? Karena ada 2 syarat ya. Jadi X kurang dari sama dengan min 3, atau boleh juga nilainya nih X nih terletak di antara kurang dari sama dengan 1, kurang dari 1 lebih dari sama dengan X, atau kurang dari 2 gitu kan. Dan kurang dari 2 ya. Ya ginilah pokoknya intinya. Oke, cukup ya untuk materi yang ini. Untuk materi selanjutnya, pembahasannya bakal ada di video selanjutnya. See you guys on the next video.